di bawah 12 tahun masuk ke mall. Tetapi kita itu tadi saya sampaikan, berulang kali bahwa saat ini situasinya masih belum stabil. Di seluruh dunia bahkan. Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, seiring melandainya angka penularan COVID-19, ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan dalam mobilitas masyarakat. Sebut misalnya aturan masuk mal. Di masa PPKM level 3 ini, anak-anak berusia 12 tahun ke bawah yang sebelumnya tidak diperkenankan masuk mal kini diberi kebebasan. Katanya, izin masuk mal buat anak usia 12 tahun ke bawah ini merupakan uji coba yang dilakukan di 5 kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, Bung Rahmat, menurut Bung, bagaimana kebijakan ini? Apa sih baik buruknya anak-anak diberi kebebasan masuk mal? Sebab begini Bung, kalau kita melihat dari sisi kepentingan, yang namanya anak-anak ke mall itu umumnya hanya sekedar jalan-jalan dan makan-makan. Sementara Bung, di sisi lain, ini mungkin perlu jadi catatan khusus bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun ke bawah itu belum ada yang divaksin. Jadi, resiko anak-anak terpapar virus corona saat bermain di mal itu ada. Lalu Bung, menyusul kebijakan ini, apa saran dan himbauan Bung Rahmat untuk para orang tua tentunya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Merdeka. Teman-teman sekalian, hari ini kita kontennya, isu yang akan kita angkat adalah soal pertanyaan dari beberapa media tadi pagi ya. Bertanya ke saya menyangkut bagaimana Pak Rahmat untuk sikapnya akhirnya anak-anak umur di bawah 12 tahun diizinkan masuk mal. Ya, ini menarik, kita harus sikapi. Karena apa? Meskipun kita tahu bersama beberapa waktu lalu memang pemerintah belum mengizinkan untuk umur 20 atau 12 tahun itu masuk ke mal. Ya tentu alasannya kan salah satunya kan alasan pemerintah kan karena masih belum diizinkan untuk divaksin terhadap umur di bawah 12 tahun. Meskipun kita saat ini juga masih menunggu hasil penelitian, hasil uji klinis dari berbagai vaksin untuk di bawah 12 tahun itu ada yang sedang berproses saat ini. Ketika nanti sudah diizinkan tentu akan menambah daya tahan tubuh anak-anak kita. Tetapi kita juga pahami bahwa anak-anak masuk ke mall itu juga salah satu daya tarik tersendiri ya. Artinya daya tarik itu ya artinya teman-teman yang punya anak di bawah 12 tahun ingin pergi membeli sesuatu untuk bersama-sama. Itu mengapa asosiasi mall memohon untuk bisa diterima anak-anak 12 tahun itu masuk ke mall. Meskipun saat ini harus disampaikan waktu kemarin diskusi dengan El Sinta ya, meskipun batasan atas yang diizinkan untuk kapasitas masuk mall, saya kira juga belum terpenuhi gitu ya. Artinya masih jauh yang diharapkan oleh pengelola mall untuk bisa tumbuh, untuk bisa survive itu masih perlu jadi perhatian. Makanya kemarin mengusulkan kepada pemerintah agar umur 12 tahun itu masuk ke mall. Pada akhirnya teman-teman
kebijakan aturan mengizinkan umur di bawah 12 tahun masuk ke mall. Tetapi kita itu tadi saya sampaikan, berulang kali bahwa saat ini situasinya masih belum stabil. Di seluruh dunia bahkan. Di seluruh dunia situasi pengendalian COVID-19 ini dimanapun masih labil. Artinya labil ya, kalau kita lalai, kalau kita euforia, tidak menggunakan protokol kesehatan, saya kira ledakan kasus akan terjadi lagi. Di Singapura teman-teman sekarang 90% tingkat keterisian rumah sakit. Bahkan manajemen pemerintahan dalam pengendalian COVID ini, pasien-pasien yang masih muda yang kuat tidak diizinkan untuk dirawat di rumah sakit. Kenapa? Sudah sampai ke bangsal-bangsal IGD di Singapura ya itu. Dan kita kan pernah terjadi seperti itu, mengalami seperti itu. Nah untuk itu, meskipun saat ini mengizinkan dan diizinkan anak-anak kita yang umur di bawah 12 tahun masuk ke mall, ya sekarang kita sikapinya dengan jangan bereforia. Jangan mentang-mentang diizinkan masuk mall, kemudian mengajak seluruh keluarga anak-anak di bawah 12 tahun nongkrong di mall, kemudian melakukan suatu aktivitas makan bersama di mall dengan di atas waktu yang di atas 1 jam, saya kira juga sangat tidak bijak. Saya tidak ada soal saya kira, tetapi yang menjadi pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada semua buat asas kehati-hatian, asas waspada bahwa saat ini situasi pandemi, bahwa saat ini situasi seluruh negeri, seluruh dunia kondisinya masih labil. Artinya labil itu ya pada akhirnya kalau kita lalai akan bisa meledak lagi. Oh, no. Untuk itu kepada semua pihak kita tanggapi dengan bijak ya, dengan adanya diizinkannya umur di bawah 12 tahun masuk ke mall itu ya. Sekarang bukan waktunya untuk jalan-jalan ke mall, bukan waktunya jalan-jalan untuk bersantai, mencari hiburan di mall. Tetapi ketika pintu Pandora dibuka untuk di bawah umur 12 tahun itu ya kita gunakan dengan seperlunya saja. Ketika anak-anak pengen ke toko buku ya, ketika anak-anak untuk pengen beli mainan, ketika anak-anak kita mau pengen makan bersama, ya sudah seperlunya saja. Artinya seperlunya itu ya ketika mendapatkan ke mall, ketika mengajak anak dan anak meminta ke mall itu untuk beli buku, ketika langsung kita tuju ke tempat rak buku, koleksi buku yang mau dijual, yang mau dibeli apa, begitu udah selesai ya sudah pulang. Itu adalah cara yang bijak. Cara yang bijaksana ketika kita menanggapi dibolehkannya umur 12 tahun masuk ke mall. Kemudian ketika anak-anak dengan pengen berharap sekali, ya namanya manusiawi, jenuh di rumah, ketika pengen makan bersama, ya ketika makan selesai, pulang. Selesai. Tetapi juga harus lihat situasi, ketika itu restoran di mall itu penuh, ya jangan paksakan. Jangan paksakan diri untuk menunggu, apalagi duduk berlama-lama di situasi yang saat ini ya sangat tidak bijak. Karena ingat, suasana saat ini juga perlu perhatian dan butuh kewaspadaan. Saya memahami suasana batin ya dari teman-teman anak-anak kita maupun pengelola mall. Tetapi paling tidak, apa yang dibuka, yang diizinkan oleh pemerintah, masing-masing daerah untuk diizinkan, baik itu nonton bioskop, kemudian anak-anak itu masuk ke mall, saya kira kita lalui dengan bijak. Saya lebih baik perlunya suatu random tes sampling terhadap anak-anak atau siapapun pengunjung mall. Ya saya kira itu dalam rangka untuk antisipasi. Ketika berkunjung ya petugas satgas di daerah setempat ketika perlu menginginkan untuk sampling atau perlu suatu tes antigen ya tidak apa-apa, itu justru kita meningkatkan kewaspadaan kita. Apalagi beberapa waktu lalu ditangkap oleh sistem Peduli Lindungi bahwa ada orang-orang yang berkeliaran tetapi masih atau positif yang berkeliaran di mall. Itu kan membahayakan. Itu saya kira perlu ada random test, baik itu yang anak-anak, kemudian orang dewasa, sehingga kita meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi gitu kalau menurut saya ya, kita
sambut pembukaan itu, tetapi kita sambut dengan bijaksana. Kita sambut dengan kewaspadaan. Kita sambut dengan kehati-hatian. Ya artinya kalau kita ke mall mengajak anak-anak, ya bila mana perlu saja. Begitu sudah perlu, sudah menuju kepada lokasi yang dituju, ya nggak usah kita jalan-jalan, nggak usah kita berlama-lama di mall. Ketika yang didapat, yang dibeli buku, yang dibeli baju, yang dibeli mainan, yang dibeli restoran makanan, apapun yang sudah selesai dibeli, seyogianya lebih baik orang tua mengajak untuk cepat-cepat pulang, sehingga bisa kita menghindarkan diri dari suatu hal yang lebih tidak kita inginkan atau sesuatu yang tidak bisa kita hindari dari paparan COVID-19. Begitu teman-teman sekalian, RH Channel dimanapun Anda berada, saya kira dengan kita bijak, lebih meningkatkan kewaspadaan kita terima itu dengan cara yang lebih bijak, masuk ke mall dengan 12 tahun, tapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Baik, nanti sampai ketemu di isu konten-konten yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi, dan barangkali juga lebih rileks. Tetapi karena ini adalah masa pandemi, selamatkan diri kita sendiri. Selamatkan lingkungan, selamatkan keluarga, dan selamatkan seluruh bangsa melalui protokol kesehatan. Dimanapun Anda kita berada, protokol kesehatan. Sampai ketemu, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!